Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas belangko hasil pemeriksaan laboratorium untuk hematologi. Nah, jadi belangko lab seperti biasa itu ada kop atau bagian kepala dari belangko, yaitu nama institusi, misalnya rumah sakit, puskesmas, atau laboratorium, alamatnya, dan ada logo. Jadi logonya logo laboratorium atau logo institusi tersebut. Nah, di bawahnya itu seperti biasa standarnya ada nama, kelas atau kamar atau nomor bed. Ini bila di rumah sakit, kemudian ada dokter pengirimnya, lalu ada nomor laboratorium, umur pasien, status, kemudian gendernya, seksnya, male atau female, lalu tanggal pemeriksaan. Nah, mungkin bisa ditambah lagi nanti dengan tambahan lain, yaitu tanggal lahir dan bin atau binti dari si pasien. Nah, kemudian seperti biasa, karena hematologi ini pemeriksaan darah rutin dan lebih asumsinya ke darah, sehingga belangkonya lebih cocok warnanya merah. Jadi warna merah ini lebih mantap, karena kalau kita mengambil belangko warna merah, asumsi kita sudah pemeriksaan hematologi. Nah, yang sebelumnya kita belangko kuning itu belangko urin, karena terkait dengan warna urin yang kuning. Kemudian yang biru itu kimia klinik. Kebetulan kalau ini merah. Nah, parameter yang paling banyak diperiksa di hematologi harus diletakkan paling atas sebelah kiri. Nah, di sini pertama hemoglobin atau HGB, leukosit, WBC, LED atau BBS, kemudian eritrosit, ya kan, RBC, trombosit itu platelet. Ini yang paling banyak diminta. Lalu ada hitung jenis atau DIFCON. Nah, ini urutan-urutannya: basofil, eosinofil, neutrofil batang, neutrofil segmen, limfosit, dan monosit. Nah, ini kan ada 6 dengan nilai rujukannya. Ini ada nilai rujukannya untuk hemoglobin, leukosit, LED, eritrosit, trombosit, DIFCON. Nah, lalu ditambah dengan hematokrit. Nah, ini kesalahan lagi, ini kesalahan dari dipercetakannya ini. Sebenarnya hematokrit atau HCT ya, bukan TC ini. Kemudian platelet krit, retikulosit, eosinofil, bleeding time, clotting time, kemudian masa rekalsifikasi, clot retraction, ini retraction atau retraction sebenarnya. Kemudian titer fibrinogen, prothrombin time, kemudian APTT, KPTT. Nah, ini ya kan. Lalu ada tambahan lain, osmotic fragility. Ini ada hemolisis permulaannya bagaimana, kemudian hemolisis sempurnanya bagaimana, dan ada nilai masing-masing nilai rujukannya, teman-teman. Nah, ini kalau untuk cross med test ini bisa juga dimasukkan, malaria juga bisa dimasukkan, filaria dimasukkan juga, dan lain-lain bila diinginkan. Jadi ini bisa langsung sepaket ya dengan pemeriksaan lain, parasit dan imunohematologi. Nah, selain memeriksa hemoglobin, hematokrit, dan lain-lainnya, juga perlu kita memasukkan di situ adalah MCV, MCH, MCHC, lalu MPP, mean platelet volume, RDW, red distribution weight, dan PDW, platelet distribution weight. Perlu juga adanya rampelet, ini tes tourniquet, clot lysis test, ya kan, lalu volume cairan bekuan. Nah, ini penting. Lalu kalau memang mau ada tambahan lain, ini memang pemeriksaan yang klasik, indeks icterus. Nah, jadi ini contoh belangko hematologi
yang lengkap. Jadi satu lembar ini bisa menjangkau pemeriksaan-pemeriksaan lain di hematologi, bahkan yang jarang dan sangat jarang dilakukan pemeriksaan. Nah, lalu apabila teman-teman menggunakan alat hematologi analyzer yang printoutnya tidak baik, misalnya dalam bentuk kertas thermal print yang menggunakan kertas panjang yang seperti halnya stroke atau ATM, misalnya stroke ATM atau belanja, nah itu bisa teman-teman memasukkan hasilnya di sini, langsung di sini, ya kan? Dan juga hasil tadi bisa dilampirkan. Jadi ditulis juga dan dilampirkan. Mengapa harus ditulis dan dilampirkan? Karena hasil printout menggunakan thermal print itu tidak tahan lama ya, 2 tahun sudah hilang. Jadi hasil-hasil cetak seperti kartu stroke ATM itu paling lama 2 tahun hilang. Jadi kalau dimasukkan dalam rekam medik tidak akan lagi ada tulisan warna hitam hasil printernya. Jadi kalau hilang kan di dalam belangko merah ini masih ada. Jadi teman-teman seperti itu ya, kalau memang printnya masih print out menggunakan tinta tidak masalah, tapi kalau thermal print hati-hati karena bisa hilang. Nah, di sini ditulis nanti pemeriksanya, siapa pemeriksanya, kemudian nama, stempel nama atau juga dengan dilebih dengan stempel laboratorium. Alangkah baiknya kalau ditambahkan di sini adalah penanggung jawab. Kebetulan di sini tidak ada ya, seharusnya ada penanggung jawab laboratorium. Jadi seperti inilah kira-kira penampakan wujud belangko hematologi. Mungkin teman-teman nanti yang terinspirasi bisa membuat belangkonya mirip-mirip seperti ini, sehingga hasil pemeriksaan laboratorium lebih mudah dengan menggunakan belangko ini. Dan untuk apabila kita menggunakan kertas F4, ini bisa dipotong 2 ya, dipotong 2. Jadi teman-teman bisa juga memprint langsung dengan kertas F4 warna merah beli, lalu bisa dipotong. Atau juga nanti difotokopi dengan kertas berwarna merah di fotokopian. Nah, ini lebih aman lagi karena kalau fotokopian itu menggunakan tinta bubuk sehingga tahan air, tidak rusak. Kalau menggunakan tinta yang printer biasa itu akan rusak oleh kena air atau misalnya kena tetes air hujan. Oke, itu saja teman-teman. Ini belangko pemeriksaan hematologi. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.